Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Baku Dapa bersama Kupas Dunia Pajak. Podcast Baku Dapa bersama Kupas Dunia Pajak. Perkenalkan, nama saya Mamang, host podcast Pajak Bitung kali ini. Bagaimana nih kabarnya kawan pajak? Semoga semuanya sehat dan diberikan kelancaran rezeki dan dimudahkan nih segala urusannya. Dan jika podcast sebelumnya kita itu sudah membahas nih tentang kewajiban perpajakan terbaru mengenai wajib pajak instansi pemerintah. Nah, selanjutnya saat ini kita akan membahas tentang pelaporan dan pembuatan bukti potong yang semuanya sudah difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam satu aplikasi yang bernama EBUPOT, instansi pemerintah. Tentunya dalam pembahasan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang penyuluh pajak KPP Pratama Bitung, Adi Rian. Ya, halo kawan pajak semuanya. Halo Mas Mamang. Halo Adi, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Mas Mamang gimana nih? Alhamdulillah juga sehat. Nah, aku mau nanya nih, kalau misalkan di akhir pekan nih, biasanya kamu ngapain sih? Kalau misalkan di akhir pekan ya Mas Mamang ya, biasanya sih kalau nggak lari, main volley. Main volley ya. Kalau saya pikir-pikir ya, ketika ada lomba volley nih, yang menyelenggarakan adalah instansi pemerintah. Tentunya untuk penyelenggaraan kegiatan ini, instansi pemerintah itu mempersiapkan seperti membeli peralatan, perlengkapan, juga kayak jasa wasit lah, jasa-jasa yang kebersihan seperti itu. Dalam kegiatan itu juga kan tentunya membeli semua itu harus ada anggarannya ya. Dan ketika anggaran sudah keluar, ada kewajiban yang namanya pemotongan atau pemungutan pajaknya, serta harus melaporkan pajaknya juga. Nah, setahu saya untuk pelaporan itu sekarang ada yang namanya EBUPOT. Nah, EBUPOT itu apaan sih, Dik? Oke. Ya, jadi EBUPOT ini sebenarnya adalah singkatan ya Mas Mamang ya. Singkatan dari I-Bukti Potong. Dan yang mana sekarang kita akan membahas mengenai EBUPOT IP atau instansi pemerintah. Nah, jadi untuk EBUPOT IP sendiri itu merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dimaksudkan supaya memudahkan kawan pajak semuanya nanti dalam melakukan kewajiban perpajakannya, khususnya dalam melakukan pemotongan dan juga untuk pelaporan SPT masanya. Berarti kalau seperti itu nggak beda jauh sama ISPT ya, atau gimana? Ya, kalau untuk peruntukannya kurang lebih sama dengan ISPT. Nah, cuman kalau di ISPT kan dulu kita harus menginstal satu-satu ya untuk aplikasinya. Baik itu dari PPh Pasal 15, 22, 23, final, dan yang lainnya. Nah, kalau dalam EBUPOT IP ini, itu semuanya sudah menjadi satu, atau yang bisa kita sebut itu sebagai unifikasi. Ya. Nanti untuk penggunaannya pun dia akan lebih mudah karena berbasis web. Jadi tinggal diakses melalui internet aja. Wah, ternyata kayaknya ini memudahkan sekali ya. Dimana dulu kan saya ingat tuh masih sering nih ngebantu wajib pajak install aplikasi ISPT 15, 22, 23 lah, 4 ayat 2 lah. Jadi juga setiap tahunnya mungkin harus diperbarui. Oh ya, untuk aplikasi EBUPOT ini berlakunya kapan ya bagi instansi pemerintah? Ya, jadi kalau untuk EBUPOT sendiri itu sebenarnya sudah berlaku sejak September tahun kemarin, tahun 2021. Nah, kemudian kemarin kan juga sudah jelaskan nih mengenai PMK 59 tahun 2022. Nah, untuk implementasinya itu ya sejalan nih dengan PMK 59 yang mana untuk pemotongannya dan penyetoran sekarang sudah menggunakan NPWP IP. Jadi untuk penggunaan EBUPOT itu sekarang sebenarnya sudah diwajibkan. Oh iya, betul sekali. Wajib ya, Dik. Kalau tidak, gimana nantinya ya rekanan bisa mengakui pajak yang sudah dibayarkan oleh instansi pemerintah karena tidak dapat bukti potongnya? Iya, Mas Mam, betul banget nih. Jadi kalau misalkan sebelumnya kan penyetoran dilakukan dengan NPWP rekanan ya. Jadi untuk pengakuannya tinggal dilampirkan aja untuk bukti penyetorannya. Nah sekarang karena sudah menggunakan NPWP instansi pemerintah, jadi bukti yang bisa disampaikan atau dilampirkan oleh rekanannya itu merupakan bukti potongnya. Jadi sekarang
Instansi pemerintah wajib menggunakan e-Bupot supaya bisa mengeluarkan bukti potong yang sudah disetorkan untuk pajaknya. Oh, jadi begitu. Ya, kita ini sudah lebih paham nih tentang apa itu e-Bupot ya. Nah, tentunya ada aplikasi, ada aksesnya. Aksesnya sendiri nih, itu seperti gimana sih? Untuk aksesnya sendiri ya Mas Mang ya, tentunya kawan pajak harus memiliki akun DJP online terlebih dahulu. Yang mana kalau misalkan sudah mempunyai akun DJP online, pasti juga mempunyai e-Fin. Jadi untuk persyaratan pertama dalam mengakses e-Bupot IP adalah mempunyai akun DJP online yang mana itu bisa diakses dengan menggunakan e-Fin. Kemudian yang kedua adalah sertifikat elektronik. Kalau dilihat-lihat memang simpel banget ya, kan karena cuma butuh e-Fin sama sertifikat elektronik. Nah, oh iya, kalau e-Fin mungkin sudah banyak mengenal nih. Kalau yang sertifikat elektronik itu apa ya? Oke, jadi kalau sertifikat elektronik itu dia semacam kunci. Jadi semacam kunci untuk dapat mengotorisasi pelaporan SPT masanya. Jadi ketika sudah membuat bukti potong, nah saat akan menyampaikan SPT masanya, itu kawan pajak harus menggunakan sertifikat elektronik supaya pelaporannya bisa dilaporkan. Oh, jadi artinya sertifikat elektronik itu berfungsi sebagai otorisasi lah, ya, Iya, otorisasi otorisasi. untuk supaya kita tuh bisa melaporkan apa yang harus dilaporkan lah intinya, gitu ya. Terkait dengan e-Fin, kalau misalkan orang pribadi nih atau pegawai itu mungkin sudah mengenal persyaratannya. Nah, bagi instansi pemerintah, e-Fin itu persyaratannya apa aja? Dan mungkin sama sertifikat elektronik nih, gimana nih cara dapetin sertifikat elektronik? Ya, jadi terkait dengan persyaratan untuk mendapatkan e-Fin dan sertifikat elektronik bagi instansi pemerintah ya, untuk persyaratannya kurang lebih sama. Yang pertama itu dari pihak instansi pemerintahnya itu harus melampirkan salinan NPWP dan juga KTP kuasa pengguna anggaran atau bendaharanya. Kemudian yang kedua, melampirkan salinan NPWP instansi, dan yang ketiga harus melampirkan juga untuk SK penetapan kuasa pengguna anggaran atau bendaharanya. Iya, nah untuk e-Fin kan kita juga sudah tahu ya, untuk pengajuannya memang e-Fin ini bisa dilaksanakan secara online, bisa melalui email, dan juga bisa juga secara langsung melalui KPP Pratama terdaftar juga ya, dan juga sertifikat elektronik. Tapi kalau untuk sertifikat elektronik ini memang diwajibkan untuk wajib pajak instansi pemerintah untuk diajukan secara langsung di KPP terdaftar ya, begitu ya? Betul. Nah, selanjutnya nih, terkait e-Bupot ini, apa saja sih yang ada di dalam e-Bupot ini? Mungkin fitur-fiturnya lah, apa aja yang kita bisa akses gitu. Oke, jadi untuk fitur-fitur di e-Bupot IP ini, yang menjadi perhatian utama tentunya dengan adanya ini ya, penggabungan pelaporannya, yang mana sebelumnya sendiri-sendiri, masing-masing jenis pajaknya sekarang dijadikan satu, yang mana itu menyebabkan untuk pelaporannya menjadi lebih mudah dan juga lebih cepat. Yang tadi kita jelaskan sebelumnya, yaitu namanya adalah SPT unifikasi. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan penyetorannya. Jadi dengan e-Bupot IP ini ada salah satu fitur yang bisa meminimalisir kesalahan dalam melakukan penyetoran, yang mana setelah kawan pajak membuat konsep bukti potongnya, itu bisa langsung membuat kode billingnya yang sesuai dengan konsep yang sudah dibuat sebelumnya itu di e-Bupot IP. Oh iya, saya sih juga pernah ingat nih waktu pas ISPT, kita itu untuk melakukan pembayaran ya, kita itu kan membuat kode billing melalui DJP online ya, masih cari-cari menu bayar, kemudian kita juga masih menginput kode jenis setoran sama kode jenis pajak, akun pajaknya ya, begitu ya. Kalau di e-Bupot ini berarti bisa langsung satu kali klik aja. Iya, nanti jadi kalau misalkan kawan pajak sudah membuat kode billing yang di e-Bupot ini, nanti dia akan otomatis tergenerate sesuai dengan yang dibuat oleh kawan pajak pada bukti potongnya. Oke nih, kalau misalkan terkait dengan penginputan bukti potongnya, misalkan nih transaksi instansi pemerintah ini tentunya kan nggak cuma satu atau dua rekanan ya, misalkan ada ratusan rekanan. Apakah ada akses atau fitur-fitur yang disediakan oleh Bupot tentang hal ini? Ya, jadi terkait dengan penginputannya ya misalnya, dalam e-Bupot IP ini, dalam menginput
bukti potongnya, itu kawan pajak akan sangat terasa dipermudah ketika akan membuat bukti potongnya. Jadi kalau misalkan mau membuat bukti potong jenis PPh pasal 22 misalkan, itu nanti sudah ada kode setornya apa aja, kemudian di sampingnya sudah ada penjelasan terkait ini untuk setoran apa. Jadi terkait pembuatannya itu sudah sangat dipermudah. Dan lagi setelah itu untuk tarif dan juga setoran pajak yang harus disetorkan berapa itu sudah otomatis terhitung. Kemudian jika kawan pajak ya misalkan ada transaksi yang banyak banget nih, misalkan 100 lebih, itu juga di e-Bupot IP itu sudah disediakan format berupa Excel yang nanti bisa tinggal diisi aja untuk list transaksinya dalam Excel tersebut, kemudian tinggal disimpan dan diunggah ke laman ebupotip.pajak.go.id. Wah, ternyata sangat kayak memudahkan banget ya, karena kita tuh cuma bikin Excel-nya aja, terus tinggal diimpor aja, begitu ya? Iya, benar banget Mas Mang. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah itu adalah menginput bukti bayarnya. Jadi untuk bukti bayarnya bisa berupa NTPN atau bukti pemindah bukuan kalau misalkan ada kesalahan setor. Kemudian bisa juga berupa SP2DLS. Nah, untuk PPN sendiri juga nanti harus diinput untuk nomor fakturnya. Nah, setelah itu kita cek kembali ya pelaporannya apakah sudah benar atau mungkin masih ada kekurangan di pembuatan pelaporannya. Dan kita juga waktu itu juga pilih penandatanganan ya. Dan kita juga nginput yang namanya sertifikat elektronik untuk langkah terakhirnya, begitu ya? Iya, betul Mas Mang. Nah, nanti terkait pelapornya juga jangan sampai lalai nih, jangan sampai telat. Jadi tetap harus sesuai dengan ketentuan. Ya, benar. Untuk pelaporan sendiri kan, ini kan terkait dengan pelaporan SPT masa PPh. Itu batas waktu pelaporannya kan setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, juga selain dengan pelaporan juga penyetorannya itu diwajibkan dari aturan itu tanggal 10 bulan berikutnya. Karena kalau misalkan kita lewat dari tanggal tersebut, kemungkinan kita bisa dikenai denda administrasi ya, begitu ya? Iya, betul. Nah, ini ngomong-ngomong mengenai sanksi nih di e-Bupot IP ini, karena tadi ya sudah diunifikasi, jadi atas sanksi yang dikenakan itu menjadi satu kali saja, yang mana sebelumnya untuk masing-masing jenis pajak itu dikenakan berbeda-beda ya, kayak misalkan pasal 15 kena, 22 kena, 23 kena, itu nanti berarti kenanya 300.000 kan, karena untuk per jenis pajak itu ada 100.000 untuk pajak penghasilan. Nah, sedangkan dengan sudah adanya e-Bupot IP ini, untuk sanksi yang dikenakan nanti hanya satu saja, yaitu 100.000. Sedangkan untuk PPN 500.000. Waduh, sekarang jadi seperti itu ya. Jadi cuma satu aja gitu ya. Ya meskipun cuma dendanya itu cuma 100.000 per bulan, tapi kawan pajak nih jangan sampai lalai lah untuk pelaporan sama penyetoran pajaknya. Iya, jangan sampai karena sudah diringankan kan ya, benar. Santai gitu. Jangan ya. Ya sepertinya demikian dulu ya untuk podcast kita kali ini. Mungkin dari Ari bisa ada sepatah atau dua patah kata untuk kawan pajak. Oke, Mas Bang. Nah, untuk kawan pajak semuanya ya, semoga dengan sudah menyimaknya podcast kali ini, tadi ya terkait e-Bupot instansi pemerintah, semoga menjadi lebih aware lagi nih, lebih mawas lagi tentang pentingnya kewajiban perpajakan khususnya di instansi pemerintah ya, yang mana itu selain melakukan penyetoran, itu juga harus membuat bukti potong dan juga melakukan pelaporan SPT masanya. Ya, apalagi kan sekarang sudah dipermudah nih terkait untuk penyampaiannya dengan adanya e-Bupot IP. Gitu aja Mas Mang. Oke, mantap sekali nih penutupnya, singkat dan jelas. Ya, terima kasih Di sudah menemani saya di podcast Pajak Bitung kali ini. Ya, sama-sama Mang. Semoga nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di podcast-podcast selanjutnya. Oke. Terima kasih juga kepada kawan pajak yang sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Pajak Bitung. Dadah! Podcast Bakudapa bersama Kupas Dunia Pajak.